Halo Max, selamat datang di channel Mike Ricky. Izinkan saya untuk belajar berbagi tentang ilmu pengetahuan. Masih dengan prinsip saya, marilah membuat terobosan agar kehidupan ini tidak terus bosan. Jika memang suka dengan konten ini, silahkan subscribe, tekan like, ataupun share. Namun jika tidak suka, silahkan tekan tombol dislike. Kita santai saja Max, open mind di channel ini. Let's go! Baik, kali ini kita akan membahas tentang turunan dan juga integral. Pariki yang pertama akan Pariki ingatkan adalah konsep utama dari turunan beserta integral. Nah, dua materi ini bisa dikatakan merupakan saudaraan ya, bisa dikatakan masih dekat dan mirip cara pengerjaannya. Maka dari itu, di sini Pariki yang pertama kali Pariki ingatkan adalah konsep utamanya, perhitungan utamanya, langsung Pak Riki bandingkan antara pengerjaan turunan dan juga pengerjaan integral. Langsung ke soal, di layarnya sudah ada soal yang pertama ini, ya. Ini sebagai pembanding, ya. Nanti soal ini akan Pak Riki kerjakan jika dia ditanyakan turunannya ataupun integralnya. Nah, biar kamu bisa melihat, oh, seperti ini toh bedanya, tuh ya. Jadi soal yang pertama kita kerjakan pakai turunan ya. Jadi kalau 3x kuadrat min x plus 7 kita kerjakan turunannya bagaimana. Nah, nanti simbolnya bisa dikatakan y aksen ya, atau f aksen x. Oke, kalau kita menurunkan, diingat pertama kamu lihat dulu pangkatnya. Ini pangkat 2. Kamu kalikan dengan angka yang ada di depan x. Jadi 2 kali 3 itu 6. Nanti pangkatnya 1, berarti 6 x 2 kurangi pangkat 1, berarti masih tersisa pangkat 1. Kemudian di sini min x pangkat 1. Nah, ini kalau nggak ditulis berarti dia pangkat 1. Kalau pangkat 1 diturunkan berarti dia tinggal angka di depannya. Karena di sini tidak ada angkanya, berarti dia dianggap 1. Berarti di sini min 1. Kemudian yang plus 7 kalau diturunkan maka nanti hasilnya 0. Nah, maka nanti turunannya itu adalah 6x ya min. Nah, ini sangat mudah turunannya. Bagaimana kita dengan integral? Nah, saudaranya ya, integral. Perlu kamu ingat kalau integral itu pangkatnya nanti ditambah 1. Kebalikan dari turunan. Kalau turunan pangkatnya kurangi 1. Kalau diintegralkan nanti ada simbol seperti ini ya. Nah, ada simbol melungkernya ini. Tapi langsung kita integralkan, nanti hasilnya berapa? Pangkatnya pangkat 2 ditambah 1. Maka dia jadi pangkat 3. Kemudian angka yang di depan x kita tulis 3. Dibagi ya ini dengan angka pangkat yang baru. Nah, ini bedanya. Tuh ya. Kalau turunan itu dikali, kalau yang integral dibagi. Kemudian yang belakang pangkat 1 menjadi pangkat 2. Kemudian di sini angkanya 1 per pangkat yang baru per 2. Kalau tidak punya x bagaimana? Kalau tidak punya x, 7 ini bukan hilang tapi dia ditambah x ya, x. Nah, ini. Kemudian simbolnya nanti integral itu plus c di belakang. Nah, nih. Ini adalah yang pertama tentang konsep ya, soal pertama dari integral dan juga turunan. Soal yang kedua kita sudah ketemu dengan ini ya, soal pecahan dan juga soal akar. Mari ingatkan lagi ya, hati-hati di soal ini kan biasanya banyak yang salah di soal akar sama soal pecahan. Kita juga sama, kita cari integralnya sama kita cari turunannya ya. Yang sebelah kiri kita turunkan dulu ini. Untuk menurunkan atau mengintegralkan, langkah kita rubah dulu ya, kita rubah dulu menjadi bentuk yang tidak ada akarnya, sama yang bentuk yang pecahan. Nanti pecahan yang di bawah itu kamu angkat ke atas. Jadi kita rubah dulu, belum kita turunkan, kita rubah dulu ya. Jadi sama dengan akar itu jadinya pangkat setengah, dia berubah menjadi 3 kali x pangkat setengah. Kemudian yang pecahan ya, jadi 1
dia dikali dengan yang X kuadrat di bawah, kamu angkat ke atas. Kalau diangkat, pangkatnya berubah tanda. Kalau plus jadi min, kalau min jadi plus. Karena ini plus 2, maka dia menjadi min 2. Nah, inilah nanti yang akan kita turunkan sama kita integralkan. 3x pangkat setengah dikurangi x pangkat min 2. Kita turunkan dulu ya. Ini T, parike singkat turunannya. Turunannya Y aksen. Nah, sebenarnya sama. Nanti yang agak sedikit hati-hati yang bagian terakhir mengubahnya. Kita turunkan ya. Setengah kali 3 berarti 3 setengah atau 3/2. X-nya jadi pangkat min setengah ya, karena setengah kurang 1 itu min setengah. Kemudian dia dikurangi. Nah, ini min 2 turun. Berarti min 2 ketemu min 1. Plus ya, plus 2. Nya dikurangi 1, berarti dia jadi pangkat berapa? Min 2 kurangi 1. Pintar ya. Ketemunya min 3. Ini hasilnya ya, hasilnya ini 3/2 x pangkat min ditambah 2x pangkat min 3. Tapi kalau di soal pilgan, karena ini soalnya pilgan, ini tidak ada jawabannya. Kalau tidak ada jawabannya, kita ganti biar pangkatnya jadi plus sama jadi pangkat yang enak untuk dilihat ya. Maka kita gantinya jadi seperti nanti Y, karena dia punya min ya, kamu rubah. Kalau atas kok min, maka kamu pindah ke bawah biar dia jadi plus. Dari 3 per pindah ke bawah ya, x pangkat min setengah jadi x pangkat setengah 2 x pangkat setengah ya. Nah, di sini ditambah berarti 2-nya nggak ikut, jadi angka yang di depan x nggak ikut, cuma x-nya 2 per x pangkat 3. Ini jawabannya 3/2 x pangkat setengah ditambah 2 per x pangkat 3. Itu jawabannya. Kalau biasanya x pangkat setengah ditulis akar ya, kita sempurnakan. Biasanya ditulis seperti ini. Yang pangkatnya setengah kita rubah akar. Berarti nanti kita kembalikan lagi. Berarti 3/2 akar x ditambah 2 per x pangkat 3. Ini kalau diturunkan. Kalau diintegral ya, langsung ya dari yang baris kedua. Berarti nanti jawabannya tambah 1, berarti nanti x pangkat 1/2. Nah, maka di sini nanti 3 dibagi 1/2. 1/2 itu bisa kita tulis 3/2 ya. Nah, ini. Kemudian yang ada di belakang min, pangkatnya tambah 1 ya, berarti x-nya jadi pangkat min 1. Nah, kalau pangkat min dikurangi itu makin gede angkanya ya, kalau tambah dia angkanya makin kecil tapi nilainya besar. Berarti x pangkat min 1, karena min 2 tambah 1 itu min 1. Kemudian di sini karena di sini angkanya aslinya adalah 1 dibagi 2 itu min 1. Maka nanti hasilnya 3 dibagi 3/2, itu artinya 3 dikali 2/3. Maka hasilnya adalah 2. Mari kita tulis langsung. 3 dibagi 3/2 artinya 3 dikali 2/3. Yang bawah dibalik. 2 dikali x pangkat 1/2 jadi pangkat 3/2 ya. Kemudian di sini min 1 bagi min 1 itu plus 1 ya, plus pangkat min 1. X pangkat min 1 kita pindah tukar ke bawah ya, maka jadinya 1 per pangkat 1. Kita lanjut ya ke soal yang lebih susah ya. Yang pertama soal pengembangan dari akar ya, tapi dia pangkat besar nanti. Oke, akar atau pangkat besar. Yang kedua, ini yang bagian soal turunan pembagian. Nanti di bagian 2 soal ini ya. Yang pertama tentang soal ini ya, akar atau pangkat besar. Dalam kamu mengerjakan soal seperti ini ya, pertama kali sebelum kita turunkan, kita rubah bentuk akar ini. Jadi Y sama dengan ini, beda ya, karena ini dalam akarnya itu banyak sekali anggotanya ya, lebih dari 1. Maka kita pakai cara ini. Kita tulis dulu anggotanya 2x kuadrat
dipangkatkan dengan akar ya. Akar itu pangkat pecahan. Kalau akar biasa itu pangkat setengah. Tapi di bagian luar di sini ada angka 3, maka dia nanti menjadinya pangkat 1/3. Nah, pangkat yang luar itu dia akan menjadi penyebutnya di bawah. Itu ya. Jadi kalau yang di luar ini 5, maka jadinya 1/5. Tuh. Lah kalau sudah seperti ini baru kita turunkan. Kita cari Y aksennya. Itu sama dengan yang pertama kali kita turunkan adalah pangkat yang terluar. Nah, sepertiga ini. Berarti 1/3 dikali yang dalam kurung kamu tulis sama dulu karena belum ada perubahan. Perubahannya nanti di paling akhir. 2x² min 5x. Pangkatnya setelah kita turunkan kurangi 1 berarti ya. 1/3 dikurangi 1 itu min 2/3. Nah, setelah ini belum di sini ya. Dia hati-hati diingat masih dikalikan dengan turunannya yang dalam kurung ya. Turunan yang dalam kurung sendiri itu berapa? 2x² itu turunannya adalah 4x. Turunannya min 5x itu adalah min 5. Nah, ini hati. Jangan lupa kita kurung. Maka nanti hasilnya yang ini ya, 4x pangkat min 5 kamu taruh di depannya. Maka di sini Y aksen sama dengan itu 1 kali 4x min 5 tetap ya, 4x min 5. Oke, dibagi 3 ya, per 3. Karena ini pangkat min, maka Pak Riki tulis di bawah biar jadi plus. Ini pangkat min 2/3 ya. Pak Riki tulis di bawah. Di soal dari yang depan ini dia dikali dengan pangkalnya jadi plus 2x² per 3. Ini hasilnya. Sama caranya kita merubah. Tuh ya. Jadi nanti yang pangkat min kita pindah biar jadi plus. Ini. Oke, lanjut ke soal pembagian ya. Kalau soal pembagian ini sebenarnya kamu cukup pakai rumus ya, jangan lupa. Kita misalkan ya, jadi yang atas kita misalkan U, yang bawah kita misalkan V. Nah, ini. Maka nanti hasilnya U aksen V. Ya, nanti. Dan kawan-kawannya itu ya, Pak Riki tuliskan dulu. Kita cari U aksen. U aksen itu artinya turunan dari U. Nah, turunan dari U yang atas, maka turunan yang atas berapa? 3x² min 7. Itu 3x² diturunkan ketemunya 6x pangkat 1. Min 7 diturunkan 0. Ya. Kemudian kita cari V aksen. Ini koma ya. V aksennya adalah turunan yang bawah. Turunannya 6 itu 0. Turunannya min 2x itu min 2. Nah, kita udah dapat U-nya, V-nya, U aksen, V aksen. Maka nanti Y aksen atau turunan dari Y itu sama dengan U aksen. Ya, ini rumusnya bisa kamu lihat sendiri nanti ya. Mari langsung hasilnya. U aksen V dikali V ya. U aksen dikali V. U aksennya berapa? 6x dikali V ya. V-nya adalah 6 min 2x. Kemudian kurangi, hati-hati di sini. V aksen U. Nah, V aksennya berapa? Min 2 ya. Min 2, min 2. Di sini min 2. U-nya adalah 3x² min 7. Nah, ini. Kemudian dia diberikan V², berarti V yang bawah. Biasanya nanti Pak Riki yang di sebelah bawah itu enggak Pak Riki hitung. Nah, ini. Maka nanti hasilnya 6x kali 6 itu ya. Nanti kamu hitung sendiri yang bagian atas. Tetap 6 min 2x pangkat 2. Dari 6 kali 36x ya, ini
sampai sini udah aman ya. Kemudian dia 6x kali 2x berarti min 12x kuadrat. Karena ini min untuk min ya, plus 2 kali 3x kuadrat berarti plus 6x kuadrat. Kemudian plus 2 dikali min 7 berarti hasilnya min 4. Nah ini layarnya habis ya. Nanti hasil akhirnya Pak Riki bacakan aja. Yang atas itu adalah kita hitung yang kuadrat sama kuadrat ini ya. Min 12 tambah 6 berarti min 6x kuadrat ditambah 36x dikurangi 14 dibagi 6 min 2x pangkat 2. Itu hasilnya, turunan pembagian. Untuk selanjutnya kita masuk ke penerapan dari turunan. Di sini banyak sekali penerapannya. Namun yang ingin Pak Riki ingatkan sekilas itu tentang garis singgung sama titik stasioner. Itu dua aja. Untuk yang lain nanti bisa kamu explore sendiri ya. Jadi keterbatasan waktu ini Pak Riki hanya mengingatkan dua itu. Yang pertama langsung kita ke ini tentang garis singgung. Nah, untuk mencari garis singgung dengan turunan ini hati-hati nanti ya. Soalnya biasanya seperti ini. Tentukan ya persamaan garis singgung yang sejajar dengan garis 2x plus y sama dengan 5 dan kurva ini. Oke. Oh, ini dulu pernah Pak Riki berikan ya. Pertama kali kamu cari adalah gradiennya ya. Kamu punya dua bagian, bagian kurva sama bagian garis. Oke. Untuk nanti grade-nya kamu pakai yang garis ini. Nah, untuk M itu ya. M itu simbol dari gradien. M itu adalah nilai X dibagi nilai Y kali min 1. Berarti 2/1 dikali min 1, ketemunya min 2. Karena sejajar dia nggak berubah. Ya. Kalau misal tegak lurus, ya kalau misal di sini soalnya tentang tegak lurus ya. Yang kamu pakai bukan M yang pertama ini, tapi nanti M2. Berarti nanti kita kalikan. Misal M pertama adalah min 2 ya. Min 2 dikali M2 atau M tegak lurus ya. Gitu aja. Itu sama dengan min 1. Maka nanti MT-nya adalah sama dengan min 1 dibagi 2,5. Kalau ketemu soal tegak lurus, berarti yang dipakai di akhir sama yang dipakai di sini nanti ya, yang langkah kedua itu nanti adalah M tegak lurus. Kalau soalnya tegak lurus. Berhubung ini soal sejajar, berarti kita pakai yang M asli. Ingat ya, kalau tegak lurus berarti kamu kalikan dulu dengan MT sama dengan kan min 1. Tuh. Yang kurva kita turunkan. Kurvanya ini ya. Kita cari turunannya. Berarti 2x min 4 sama dengan kan min 2. Ya. Kita sama dengan kan min 2. Nanti ketemunya nanti 2x min 4 sama dengan min 2, x nya ketemu 1. Nah, kalau sudah ketemu x nya adalah 1, kita lanjut. M nya ketemu, x nya ketemu, tinggal kita cari nanti. Nah, ini x nya 1, M nya tadi berapa? Min 2 ya. Setelah ketemu X yang sama dengan 1, untuk mencari Y kita substitusi ke kurva. Substitusi ke kurva. Jadi garisnya hanya dipakai untuk mencari M. Kalau kita sudah substitusi, nanti ketemu Y-nya min 3. Udah, M-nya ada, X-nya ada, Y-nya ada. Ini ya, M-nya sejajar, dia nggak berubah. Kalau dia tegak lurus, dia berubah tadi. Ingat-ingat ya, M tegak lurus. Ini Pak Riki tekankan karena sangat penting. Kemudian di sini kita masukkan ke rumus. Rumusnya ini nggak berubah dari SMP. Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Y1 nya adalah ini yang baru kita cari terakhir tadi, min 3. M nya adalah M yang sejajar. Kalau sejajar, kalau tegak lurus ya berarti yang MT min 2. X1 nya adalah nanti X yang baru aja kita dapat sebelum ketemu Y. Ketemu. Ini adalah persamaan garis singgungnya. Seperti itu persamaan garis singgung. Poin pentingnya hati-hati di lurus ya, hati-hati di skala lurus.
Lanjut, kita ke titik stasioner. Titik stasioner merupakan ya dasar dari penerapan soal turunan mencari nilai maks sama min. Banyak sekali kemarin ya. Apa itu tentang kubus, luas maksimum, volume maksimum ya. Tentang pendapatan maksimum. Itu makanya tentang titik stasioner. Maka dari itu nanti Pak Argi berikan dasarnya untuk titik stasioner. Untuk eksplorasi soalnya bisa kamu cari sendiri nanti. Dulu sudah Pak Argi pernah berikan. Langsung, misal kita ketemu soal seperti ini ya. Tentukan titik stasioner nilai maksimum dari soal ini. Pangkat 3 min 6x kuadrat plus 9x min 7. Langkah pertama untuk semua jenis soal, kita cari titik stasionernya. Untuk mencari titik stasioner, langkahnya kita turunkan, kemudian kita mainkan 0. Nah, ini langkahnya. Atau bisa ditulis turunan Y sama dengan 0. Langsung kita turunkan X pangkat 3 min 6x kuadrat plus 9x. Diturunkan hasilnya ini. Nah, sama dengan 0. Ini rumus dari titik stasioner. Karena semua bisa dibagi 3, kita bagi 3 hasilnya ini. Kemudian kita faktorkan. Nah, hasil nilai faktornya itulah yang disebut dengan titik stasioner. Nah, ini X sama dengan 1 sama X sama dengan 3. Itu, ada 2 titik stasioner. Nah, terus pertanyaannya Pak, nanti kalau misal setelah diturunkan, apakah selalu difaktorkan? Tidak. Ya, kalau setelah kamu menurunkan, kok ketemunya pangkat 1, misal setelah diturunkan itu hasilnya 2x min 5. Kita langsungkan sama dengan 0, berarti dia tidak difaktorkan, langsung pindah ya. Kalau ketemunya nanti setelah diturunkan itu pangkat 1, pindah ruas sama dengan 0, nanti ketemunya 2x sama 6. Nanti ketemu x-nya adalah 2. Itu. Jadi yang difaktorkan kalau ketemu setelah diturunkan itu pangkat 2. Selain pangkat, kita langsung oke, titik stasionernya ketemu 1 sama 3. Terus pertanyaannya, mana di antara 1 sama 3 itu yang merupakan nilai maksimum? Maka kita cek. Kita lanjut ke halaman selanjutnya untuk mencari nilai maksimumnya, karena yang ditanyakan nilai maksimum. Nah, ini. Untuk ngeceknya, kita pakai soal, bukan pakai turunan ya. Untuknya kita pakai soal. Soalnya dan kawan-kawannya. Kita punya 2 nilai yang akan kita cek. Di antara X sama dengan 1 sama X sama dengan 3. Untuk ngeceknya ya tinggal kita masukkan semuanya ke soal ini. Nanti hasilnya yang lebih besar ya, yang lebih besar itulah nilai maksimum. Yang lebih kecil itulah nilai minimum. Ternyata setelah dimasukkan X sama dengan 1, ketemulah min sama dengan 3. Setelah dimasukkan ke soal, nilai diturunkan ini ketemunya min 7. Kita lihat min 3 sama min 7 itu lebih besar min 3. Maka nanti didapat nilai maksimumnya adalah min 3. Ya, ini nilai maksimumnya. Nilai minimumnya adalah min 7. Ini nilai minimum. Nah, itu. Akan muncul pertanyaan, kalau misal ada titiknya cuma 1. Itu tergantung soal. Kalau titiknya cuma 1, ya, dia bisa maksimum, bisa minimum, tergantung permintaan soal. Kalau titiknya lebih dari 1, itu bisa dicari ya. Beda maksimum sama minimumnya. Itulah ya untuk penerapan dari turunan yang Pak Riki berikan secara singkat. Untuk penerapan yang lain bisa kamu review lagi materi yang kemarin atau cari sumber yang lain ya. Sampai di sini dulu. Semoga lancar PAT-nya.